Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Sekarang kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Sekarang kita berada pada surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ya. Am hasibtum, apakah kalian mengira antadkhulul jannata, ya, apa kalian mengira bisa masuk ke dalam surga, ya, bisa masuk ke dalam surga, walamma ya'tikum, namun belum datang kepada kalian, ya, namun belum datang kepada kalian apa itu masalul ladzina khalau min qablikum, ya, yang sama dengan orang-orang yang sebelum kalian, orang yang datang sebelum orang-orang yang ada sebelum kalian. Ya. Kenapa mereka? Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Yaitu mereka ditimpa al-ba'sa. Ya, ditimpa al-ba'sa itu kekurangan, ya, kekurangan makanan, ya, kekurangan dana, wad-dharra, itu mereka ditimpa penyakit, wa zulzilu, yang mana mereka ditimpa juga dengan dengan berbagai macam rasa takut, ya, berbagai macam rasa takut. Hatta yaqula ar-rasulu, hingga ar-rasul, ya, dan orang-orang walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama Rasul tersebut berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Yaitu, ya, kurang lebih, ya, terjemahan dari
ayat tadi, ya ayat 214 dari surah Al-Baqarah. Dalam ayat ini, ikhwatul Islam azakullah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bahwasanya Allah pasti akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya di dunia ini tentunya, yaitu dengan ujian kesenangan ataupun ujian kesusahan, ya, ataupun ujian kesulitan, ya. Jadi ujian itu ada juga berupa kesenangan, ya. Ujian itu tidak selamanya berupa kesusahan, kesengsaraan, kesulitan, tetapi ujian juga bisa berupa kesenangan, kenikmatan. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan ujian kenikmatan? Ya Allah SWT menguji dengan memberikan kenikmatan, dengan memberikan kenikmatan kepada kita, apakah kita mau bersyukur dengan kesenangan kenikmatan tersebut atau tidak. Itu bentuk ujiannya. Apakah dengan kesenangan itu kita tetap berada di atas agama Allah, tetap kita bersyukur kepada Allah, tetap kita menjalankan perintah-perintah Allah, tetap kita mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian kesenangan. Adapun ujian, ya, kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, kekurangan, kematian, itu sudah semua orang pasti tahu, ya. Maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesusahan hidup, ya, atau masalah-masalah hidup, ya. Dan itu semuanya harus kita terima bahwasanya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ujian kesusahan, kesenangan ini sebenarnya juga ada pada umat-umat terdahulu. Ya. Umat-umat terdahulu juga, ya, di antara mereka juga ada yang Allah uji dengan kesenangan, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya. Dan umat-umat terdahulu juga orang-orang sebelum umat Rasulullah, mereka juga mendapatkan ujian-ujian, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada yang dipenjara, ada yang diboikot, ada yang kekurangan makanan, ada yang tertimpa penyakit, rasa takut dari musuh-musuh, ancaman dan seterusnya. Itu juga ada pada umat-umat terdahulu. Ini sudah merupakan sunnatullah, ya, yang ada pada setiap umat yang tidak mungkin berubah, ya, sunnah tersebut, ya, bahwasanya dalam kehidupan ini pasti ada namanya ujian, ya. Ya, bahkan sampai sekarang pun kita pasti punya ujian-ujian yang kita hadapi, ya. Ini ikhwatul Islam azakumullah yang harus kita pahami, ya. Jadi ujian ada yang berupa kesenangan, kesusahan, ya. Kalau kesusahan, ya, kita harus bersabar atas musibah yang menimpa kita. Bahwasanya musibah itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya. Siapakah hambanya yang mau bersabar atas ujian tersebut. Ya, tentu setiap kita pasti tidak menginginkan adanya musibah yang menimpa kita. Setiap kita pasti tidak menginginkan adanya musuh-musuh yang menghadang kita, yang menteror kita, yang memboikot kita, ya, yang menyakiti kita. Pasti kita tidak mau. Tapi begitulah sunnatullah, begitulah ketetapan Allah, begitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah kita harus menghadapi ujian itu dengan penuh kesabaran. Tentu insya Allah di balik ujian itu menunggu begitu banyak pahala-pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian kesulitan, ujian-ujian kesusahan dalam hidup ini. Ini ikhwatul Islam
Azakullah. Iya. Jadi siapa yang ikhlas menghadapi ujian-ujian tersebut, yang sabar, yang tetap istiqomah di atas jalan Allah, tidak mundur, tidak tidak terhenti dari menjalankan ketaatan kepada Allah hanya karena adanya musibah-musibah yang menimpa dia, tapi terus berjalan, terus istiqomah, terus dia konsisten, terus dia menyampaikan kebaikan, terus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang demikian adanya, bersabar dalam menghadapi segala kesusahan hidup, dalam ujian-ujian, maka kelak dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan ya di dunia ini dan kebahagiaan di hari akhirat kelak. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya. Namun sebaliknya orang yang ya tidak bersabar atas musibah, orang yang berburuk sangka, orang yang tergesa-gesa dalam hidup ini, ketika tertimpa musibah maka tentu dia akan ya artinya dia akan tidak lagi istiqomah untuk melakukan kebajikan, ya bahkan dia bisa meninggalkan kebajikan itu, ya nauzubillah min zalik. Lebih parahnya lagi kalau dia keluar daripada agama Islam ini hanya karena ujian yang menimpa dia. Ya, ini ikhwat Islam azakullah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bahwasanya ya kesulitan-kesulitan hidup, kekurangan makanan, pangan, kekurangan uang dan seterusnya, ekonomi, kematian dan seterusnya, ya itu semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan dan seraya mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kita tidak ingin menjadi orang-orang yang tidak jujur, orang yang tidak sabar, orang yang berburuk sangka, ini yang kita tidak inginkan. Ya, ini yang kita tidak inginkan, orang-orang yang tidak jujur dalam menghadapi, orang yang tidak ikhlas dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keimanan itu bukan cuma sekedar diucapkan oleh lisan kita, tapi keimanan itu harus dibuktikan. Apa buktinya? Ya buktinya itu tadi, kalau kita mendapatkan kesusahan hidup, ya dapat bencana, musibah, atau ada orang-orang yang menyakiti kita atau musuh-musuh memberikan ancaman dan seterusnya, maka ini harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Ya, kita hadapi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh terus kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan ini bukan cuma sekedar diucapkan oleh lisan saja. Ya, bukan cuma sekedar diucapkan oleh lisan, bukan cuma sekedar pengakuan-pengakuan belaka bahwasanya saya adalah orang yang beriman, tetapi harus diuji dulu. Ya, harus ada ujian yang harus dilewati. Ya, dengan ujian itulah maka seseorang itu akan bisa mengetahui apakah dia lolos dari ujian itu ataupun dia tidak lolos itu. Jadi sekali lagi ya eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwasanya yang ingin masuk surga maka harus menghadapi segala kesusahan dalam hidup ini. Harus menghadapi segala berbagai macam ya musibah yang Allah turunkan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita ingin betul-betul menjadi seorang mukmin, mukmin yang sebenar-benarnya, maka kita harus siap menghadapi segala ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwat Islam azakullah. Iya. Jadi ujian-ujian yang menimpa kita itu ya terkadang berupa kemiskinan, kekurangan harta, kekurangan dana, ya atau juga berupa penyakit-penyakit yang menimpa kita,
atau juga bisa berupa tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman dari musuh-musuh Islam. Ya, inilah yang eh, apa namanya, yang kadang menimpa umat Islam, ya, kekurangan makanan, kekurangan pakaian, kekurangan dana, kemudian ditimpa dengan berbagai macam penyakit, lalu juga menghadapi musuh-musuh yang benci kepada Islam, ya, yang mereka memberikan rasa takut, teror, intimidasi dan seterusnya, ya. Tapi tentu bagi umat Islam yang benar-benar kokoh keimanannya, maka dia akan menghadapinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan, bahkan keridhaan atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi karena begitu besarnya, ya, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, begitu kencangnya, artinya begitu besarnya tantangan-tantangan dari musuh-musuh Islam, ya, yang mana mereka harus hadapi, ya, mereka disakiti, diboikot, diusir, bahkan dibunuh, ya, sehingga Rasul mereka dan orang-orang yang beriman pun sampai mereka begitu tidak tahannya dengan siksaan tersebut, dengan ancaman tersebut, dengan apa namanya, perbuatan-perbuatan orang kafir yang kelewat batas, sampai-sampai Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya itu, ya, mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan pertolongan secara langsung bisa saja langsung. Ya, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in arada syai'an an yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, maka jadi, maka terjadilah. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak lakukan demikian, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Ya, bukan cuma kepada hamba-hambanya, bukan juga kepada eh, orang-orang biasa, bahkan juga Allah memberikan ujian-ujian kepada para nabi, hingga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam musibah-musibah, ujian-ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Tapi sekali lagi, para nabi dan orang-orang beriman yang diuji, tentu Allah ingin mengangkat derajatnya, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya dengan memberikan pahala yang begitu besar, ganjaran pahala nanti pada hari akhirat. Ini kuat Islam, azakullah. Ala inna nasrallahi qarib. Ya, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya bagaimana para sahabat Nabi dulu disiksa, ya, bahkan sampai dibunuh, diusir, diboikot, dihina dan seterusnya, ya. Oleh karena itu wajarlah ketika kaum muslimin bertanya kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertanya kepada Rasulnya, kapan datang pertolongan Allah untuk menghancurkan orang-orang kafir yang menyakiti mereka. Maka Allah pun mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya, ya, pertolongan Allah itu sangatlah dekat kepada orang-orang yang beriman. Jadi yakin dan yakinlah, ya, kalau kita bersabar, ikhlas, kita berjuang, tetap istiqomah dalam menyampaikan risalah dakwah, dalam kebaikan dan seterusnya, maka insya Allah tatkala ada musibah-musibah yang menimpa kita, tapi yakinlah sesungguhnya pertolongan Allah sangatlah dekat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah ingin memberikan ujian kepada kita, siapa di antara kita yang bersabar, siapa di antara kita yang mau terus istiqomah di jalan Allah meskipun musibah-musibah yang menimpa kita. Jadi sekali lagi, hidup ini adalah ujian, ya. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan yakinlah meskipun kita mendapatkan ujian, tapi pertolongan Allah itu sangatlah dekat, asal kita betul-betul mau berbaik sangka kepada Allah, terus kita meminta kepada Allah, mengadukan segala perihal kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ayat yang berikutnya 215, yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, madza yunfiqun, apa yang mereka akan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul ma anfaqtum min khairin falwalidaini wal aqrabin. Katakanlah ya Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, ma anfaqtum, apa saja yang kalian infakkan min khairin, dari kebaikan itu, falil walidaini, maka yang lebih didahulukan untuk kita berinfak kepadanya adalah kedua orang tua kita. Ya, jadi kedua orang tua kita ini, apalagi kalau keduanya sangat membutuhkan bantuan kita dan kita punya kemampuan, maka kita berkewajiban memberikan bantuan kepada kedua orang tua kita dari sisi finansial, dari segi keuangan. Itu yang kita dahulukan. Wal aqrabin, dan orang-orang yang terdekat dari kita, ya, dari keluarga kita yang terdekat, maka kita pun juga berkewajiban memberikan menginfakkan harta kita kepada mereka selama mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan. Wal yatama, begitu juga anak-anak yatim yang kekurangan, yang tidak memiliki dana, ya, yang orang tuanya, bapaknya meninggal lalu tidak memiliki dana warisan, maka kita pun berkewajiban untuk memberikan bantuan atau semacam zakat, sedekah atau infak kepada orang-orang anak-anak yatim. Wal masakin, begitu juga infak itu diberikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang miskin. Ya tentu ya, karena orang miskin ini orang-orang yang pendapatannya tidak cukup untuk menutupi kehidupan pokoknya, maka mereka berhak untuk mendapatkan infak, sedekah ataupun zakat. Wa ibnis sabil, begitu juga infak itu diberikan kepada ibnus sabil. Ibnus sabil adalah orang yang melakukan musafir, perjalanan di pertengahan jalan mereka kehabisan bekal sehingga mereka pun tidak bisa kembali ke kampung halaman mereka, maka inilah di antara orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, infak, sedekah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Ya, jadi kita tidak pernah bosan untuk terus kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, dan juga jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, maka semua itu akan dinilai, akan dicatat ya oleh malaikatnya, oleh malaikat Allah atas izin Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita pernah meremehkan satu kebajikan yang kita lakukan. Selama kita ikhlas melakukannya karena Allah, maka kebaikan itu akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti pada hari akhirat kelak. Fa innallaha bihi alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan meskipun kebaikan itu sangatlah kecil. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui apa yang kita infakkan, apa yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan yakinlah Allah SWT akan memberikan balasan nanti yang setimpal, balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun ya dari ketaatan yang dilakukan, maka insya Allah Allah SWT akan memberikan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, dua ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu 214 sampai 215. Sebelum saya tutup, kalau ada ikhwah yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, ya mudah-mudahan bisa dipahami atas apa yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya, bahwasanya hidup ini adalah ujian, maka kita harus bersabar atas ujian yang menimpa kita. Ujian apa saja kita harus jalani, yakin dan yakinlah pertolongan Allah sangatlah dekat. Yang kedua adalah jangan lupa kita terus berinfak sesuai dengan kemampuan kita, ya, dan dahulukan orang-orang yang terdekat dari kita, yaitu kedua orang tua kita, kerabat kita yang
yang mana mereka membutuhkan bantuan, yang membutuhkan bantuan kepada kita, maka kita berkewajiban memberikan bantuan kepada mereka. Dan yakinlah bahwasanya apa saja yang kita infakkan di jalan Allah, apa saja yang kita lakukan dalam kebaikan dalam hidup ini, amal-amal soleh yang kita kerjakan, baik infak, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan itu kembali kepada kami. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.